Kenapa dalam hal pembuktian ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dokter kulit dan kelamin? Kenapa dalam berkas perkara ada dokter spesialis kulit dan kelamin sebagai ahli? Hari ini Ya, jadi kedatangan saya hari ini untuk mengikuti, mengamati persidangan lanjutan daripada kasus virus ya sebagai korban. Hari ini kalau tidak salah agendanya adalah jawaban ya atau replik dari jaksa penuntut umum atas pembelaan yang kemarin sudah diajukan oleh para terdakwa, ya, Galih dan juga Pablo. Ya, jadi kita mau melihat ini bagaimana proses persidangan selanjutnya, meskipun kami yakin bahwa jaksa pasti dalam tanggapannya atas pledoi para terdakwa itu akan tetap pada tuntutannya ya, yang sudah dia bacakan beberapa waktu yang lalu, yang kalau tidak salah itu ada tuntutan yang bervariasi, ada yang 3 tahun 6 bulan dan juga ada yang 2 tahun 6 bulan. Nah, kita hanya memastikan bagaimana proses perjalanannya itu agar sampai pada hari persidangan fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan seperti yang sudah kita ketahui bersama, videonya sudah diputar di depan majelis hakim, informasi juga kami terdapat dari jaksa penuntut umum, dan tidak bisa dibantahkan memang bahwa ada muatan-muatan informasi dalam tayangan tersebut dalam dialog yang dilakukan oleh Galih dengan Ray yang mencemarkan atau membuat malu klien kami virus. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai masalah masalah kasus undang-undang yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik, ini kan yang menjadi persoalan kan adalah masalah pendistribusiannya yang pertama, yang kedua adalah dapat diakses oleh orang lain dan muatannya itu harus mencemarkan, ada unsur mencemarkan nama baik orang lain yang membuat orang lain itu malu dan kemudian juga itu melanggar kesusilaan. Jadi ini kalau misalnya sudah dapat dibuktikan masalah pendistribusiannya, kemudian mengenai masalah siapa yang mengakses, yang kemudian dapat diaksesnya, itu sudah cukup saya rasa ya. Kalau mengenai masalah ada pandangan misalnya, ini kan omongan seperti itu kan tidak membuat malu misalnya. Nah, kalau secara hukum dan juga beberapa ahli itu tidak digantungkan kepada pendapat umum, karena umum itu kan tidak dikenai akibat daripada apa yang dinyatakan oleh seseorang yang membuat seseorang itu malu ya. Jadi oleh karena itu memang harus objektivitas. Ahli mengatakan, hukum mengatakan jika seseorang sudah merasa malu atau dipermalukan dalam atas suatu tayangan atau omongan, itu sudah cukup memenuhi unsur. Ya, jadi saya rasa itu yang menjadi pertanyaan kami, sehingga mudah-mudahan hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk para terdakwa, dan juga mempertimbangkan perasaan korban dan juga rasa keadilan bagi si terdakwa. Bang, oke. Kemarin pada saat pledoi sendiri, kuasa hukum dari Galih menitik beratkan pada suatu kalimat dari pelapor yang menyatakan bahwa organ intim bau asin, organ intim jika dikerok akan dapat 1 sendok. Padahal menurut kuasa hukumnya Galih, dia itu tidak menyebutkan kata organ intim. Artinya ini kan berarti asumsi, sedangkan asumsi ini tuh tidak bisa dipidanakan gitu. Ya, jadi kembali lagi, ini kan bicara mengenai masalah pembuktian, ya. Kita kan bisa lihat tayangannya yang originalnya seperti apa, ya. Kita kan nggak usah berdebat untuk sesuatu hal yang kita sendiri pasti sudah tahu, ya. Isi dari tayangan itu yang sebenarnya seperti apa. Ya, jadi kita boleh saja memplesetkan sesuatu, tapi kan ini kan ada logika berpikirnya, ya. Because law is logic, hukum adalah logika. Jadi nggak bisa juga memang asumsi dipidanakan. Tapi kan ini kan bicara mengenai masalah fakta dan bukti. Akses orang lain sudah bisa mengakses, dan semua pendapat orang lain, ya orang lain yang melihat aja berpendapat loh. Ini wah ini memalukan, ini kayaknya menyerang kamu virus. Ini kok mempermalukan kamu sebagai wanita. Jadi kalau misalnya kemudian dianggap itu hanya sebagai suatu asumsi daripada jaksa penuntut umum saja, apa mau dikatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh saksi, seluruh orang yang memberikan support kepada virus atas tayangan yang dianggap melecehkan dan merendahkan dia itu semuanya
orang berasumsi. Tapi kalau dianggap itu sebagai suatu asumsi, artinya apa yang mereka sampaikan itu walaupun secara tersirat sudah mengarah kepada sesuatu yang mencemarkan nama baik seseorang. Kan kita bisa aja pakai kata hiasan, ya. Tapi kata hiasan itu walaupun nggak secara langsung membuat orang lain merasa dipermalukan karena kata hiasan itu cukup jelas bisa ditafsirkan. Ya, jadi sama aja seperti misalnya kita ingin menceritakan seseorang, kita pakai nama istilah misalnya. Istilahnya adalah si bunga, kan suka seperti itu kan. Sebut saja bunga, kejadiannya seperti ini, kita samar-samarkan semuanya, tapi orang lain tetap paham isi daripada tulisan itu menyerang seseorang yang bernama A dan kejadiannya seperti ini. Saya kira jelas masalahnya. Nggak bisa dianggap itu sebagai satu asumsi. Itu namanya penyamaran yang tidak berhasil karena orang lain tetap sudah tahu yang dimaksud siapa. Jadi apapun faktanya, tapi yang pasti adalah semua orang berpikir bahwa yang diserang itu adalah kehormatan daripada virus dan yang dibicarakan itu adalah tentang organ intim. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada sidang awalannya ketika virus sebagai saksi kita juga bisa lihat kan yang dipertanyakan oleh kuasa hukumnya adalah pernah ke dokter kulit, pernah memeriksakan. Kenapa dalam hal pembuktian ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dokter kulit dan kelamin? Kenapa dalam berkas perkara ada dokter spesialis kulit dan kelamin sebagai ahli? Harusnya yang dihadirkan adalah ahli IT dan juga ahli bahasa. Tapi dari bahasa tubuh mereka saja ketika pertanyaannya itu mengarah kepada dokter kulit apa? Memang kita nggak organ intim. Jadi kita tanya pernah ke dokter kulit. Ini kan bukan bicara mengenai masalah sidang tentang kecantikan. Oke. Jadi saya kira itu hanya suatu hal yang kalau saya katakan ya normal. Semua orang pasti akan mencoba membela dirinya dengan menggunakan banyak cara. Dan saya rasa itu sah-sah saja. Artinya seberapa yakin dan apa sih harapan Abang atas jawaban pledoi dari jaksa sendiri soal Dalam pledoi para terdakwa hari ini ditanggapi oleh jaksa penuntut umum seperti lazimnya kami yakin bahwa jaksa penuntut umum akan tetap pada persidangan dan pasti nanti para kuasa hukum terdakwa juga akan tetap pada pledoi pembelaannya. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu kembali berpulang kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Bagaimana keyakinan hakim atas fakta persidangan, bukti-bukti yang dia lihat, apakah sudah terpenuhi atau tidak, unsurnya seperti apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Saya kira seperti itu. Oke. Dari pledoi yang kami ajukan, hanya satu yang menjadikan keberatan jaksa tentang perintah Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memindahkan persidangan atau melimpahkan berkas perkara ke Cibinong. Hanya itu yang jadi keberatan karena itu alasan jaksa merupakan wilayah pra peradilan. Tapi saya menyesalkan bahwa dan kami menganggap ini positif karena apa yang menjadi keberatan kami di dalam berita acara poin 7 dan poin 18 seperti yang saya sampaikan itu sama sekali tidak ditanggapi oleh jaksa. Oke. Nah, ini Minola sendiri kuasa hukumnya Virus mengatakan bahwa memang kalau misalkan asumsi itu tidak menjadikan tindakan pidana gitu kan. Tetapi kan dari awal persidangan sudah mendatangkan saksi ahli yaitu dokter kelamin dan juga dokter kulit gitu kan. Itu artinya sudah menguatkan bahwa ini maksudnya organ intim walaupun tidak disebutkan sama Galih. Seperti apa? Oke, sebenarnya kami juga menyesalkan kenapa video itu diputarnya di belakangan. Kalau diputarnya di depan, kita kan sama-sama bisa melihat lebih jernih gitu. Bahwa kemudian apa yang menjadi laporan pelapor itu bisa sama-sama kita lihat dengan jelas. Ini kan semua persidangan sudah berjalan, saksi-saksi sudah dihadirkan, tapi video sendiri yang merupakan keberatan dari pelapor itu tidak diputar. Jadi diputar di belakang. Dan kami baru mendapati ini ketika persidangan sudah hampir selesai, kita baru mendapati ini. Dan kemudian kita konfrontir dengan berita acara yang ada di poin 7 dan poin 18 sebagaimana yang kawan-kawan lihat, itu ternyata tidak disebutkan oleh Galih Ginanjar di dalam video tersebut. Padahal di situ justru perkaranya dalam perkara ini. Galih, Galih untuk Kumalasari sendiri
kan udah 9 bulan nggak ketemu ya, artinya kamu kan di sini. Kalau menurut kamu sendiri, Kumala tahan gak sih dengan tidak didampingi suami gitu? Kalau menurut kamu? Kalau aku sih biasa aja sih, yang penting kan selama ini kan saya kan selalu bilang fokus sama persidangan. Jadi yang penting kuasa hukum saya datang terus sidang lancar, itu sih yang saya pikirkan. Tapi suka keluyuran sama laki-laki lain, kalau menurut kamu sendiri seperti apa? Tanya aja sama dia aja. Gali, kalau misalkan dia minta talak seperti apa Gali? Sedangkan dia bilang katanya kalau sirih itu kan gampang lah untuk cerai segala macam. Mundur. Ya Gali, tadi gimana tanggapannya mengenai Kumala yang dia kalau misalkan minta talak, kali kamu bersedia apa enggak? Sedangkan kata dia kan kalau misalkan sirih itu kan gampang loh untuk bercerai. Tanggapan kamu sendiri seperti apa? Pernikahan itu kan mau negara atau musuh itu kan sakral kan, kita lihat tuh sakralnya aja. Kan yang itu yang bersaksi juga kan istilahnya ya gimana ya, Sar? Pokoknya pernikahan itu sakral, jangan selalu digampangkan gitu aja. Oke. Nah, Gali, untuk yang menjadi apa namanya tulang punggung saat ini siapa untuk ibu dan adik-adik kamu? Ya sebagian sih masih saya sih, alhamdulillah. Masih saya. Artinya sistemnya seperti apa dengan kamu kan yang udah berapa bulan di sini gitu? Sebelum masuk kan ada sedikit tabungan yang saya berikan sebelumnya. Nah itulah yang bahas untuk saya sih minta kepada majelis hakim mengingat sekarang umur ibu saya 67 tahun. Salah satu keberatan saya mudah-mudahan diperingatkan. Karena apa? Karena saya anak laki satu-satunya dan mengingat usia ibu saya, nggak bagus pasti kalau saya terlalu. Tanggapannya dari jaksa sendiri seperti apa? Ini masih membantu nggak sih sampai Ada. saat ini? Kayak gimana tuh membantunya dia? Apa? Oke Mas. Oke. Masih ngebantu nggak kalau untuk Kumala sendiri? Ini pengacara kan dari Kumala gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Ya. Pertama kami menghargai haknya jaksa untuk menyampaikan kritik atas pledoi yang kami sampaikan di persidangan sebelumnya. Dan hari ini yang menjadi keberatan daripada jaksa, khususnya yang pledoi dari Ginanjar, hanya satu, yaitu tentang surat kejaksaan tinggi yang meminta untuk berkas dikembalikan kepada kepolisian, untuk berkas itu dilimpahkan ke Cibinong dan menyatakan bahwa ini wilayahnya peradilan. Kemudian tentang keberatan kami, pembelaan kami terhadap berita acara yang sama-sama kami teman-teman dengar ya, dan sama-sama teman-teman lihat di poin 7 dan poin 18, dan dihubungkan dengan video yang sudah kita putar bareng-bareng yang sudah kita saksikan bersama-sama. Itu Galih tidak pernah menyatakan organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, organ intim dikerokin sampai 1 sendok penuh. Tidak pernah mengatakan itu di dalam video itu. Tetapi di dalam berita acara itu terdapat itu, dan bahkan diulang-ulang, dan justru ini yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini. Ini tidak ada di video yang dilaporkan, itu tidak ada. Tetapi di berita acara untuk melengkapi laporannya pelapor itu tidak ada. Tidak ada bisa dibuktikan di video itu. Jadi ini video yang dilaporkan itu video yang mana? Keterangannya itu keterangan mendapatkan dari mana? Karena ini keterangan juga tidak benar juga. Nah, keterangan yang tidak benar ini kami menyebutnya sebagai keterangan palsu, dan ini berita acara adalah cacat hukum. Terang cacat hukum kan apa? Tidak ada di dalam video yang dilaporkan itu kata-kata itu atau kalimat itu. Kalau kemudian orang bicara soal asumsi itu kan tidak bisa dijadikan dasar untuk pidana. Makanya sering saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kalau asumsi itu bisa dijadikan dasar untuk mempidanakan orang, ini penjaranya penuh. Hakim, jaksa, pengacara tidak akan pernah berhenti 24 jam. Ini yang bisa saya sampaikan sama kawan.
kawan-kawan. Oke, Bang, tapi mengulang lagi, kuasa hukumnya Virus Minula sendiri mengatakan memang benar kalau misalkan asumsi itu tidak dijadikan patokan tindak pidana. Tetapi kan dari awal persidangan saja sudah mendatangkan saksi ahli yaitu dokter kulit dan juga dokter kelamin. Itu salah satu bukti bahwa yang menjurus yang dikatakan Gali itu adalah organ intim. Seperti apa tanggapannya? Oke. Saya melihat dan saya menyesalkan kenapa video itu baru sebagai alat bukti itu mestinya diputarnya pertama ya. Diputarnya pertama sehingga bisa membuktikan dulu sehingga kita bisa sama-sama lihat. Kalau ini orang tidak tahu pokok perkaranya tapi orang berpendapat. Tapi begitu ternyata videonya diputar, nggak ada itu kata-kata itu. Nggak ada kalimat yang seperti yang ada di berita acara itu, yang dikemukakan Gali itu tidak ada. Itu masalahnya. Kalau orang berpendapat tahu persis, oke lah ya. Tapi kan masalahnya tidak tahu persis antara video yang dilaporkan dengan keterangan pelapor yang menjadi keberatannya itu tidak sama. Artinya orang melaporkan video yang dilaporkan itu tidak seperti yang dilaporkan begitu. Itu yang saya mempertanyakan. Dari dasarnya dari mana? Ini kan jadi keterangan palsu, laporan palsu kalau seperti itu. Artinya seberapa yakin nih Bang untuk putusannya nanti? Pertama dari tuntutan pledoi yang Abang utarakan aja itu pertama tidak digubris oleh jaksa. Yang kedua Minula sendiri mengatakan bahwa kedatangan saksi ahli itu adalah salah satu alat bukti. Sedangkan masih ada 4 alat bukti lain lagi yang belum dikeluarkan. Seperti apa tanggapannya? Iya, ini kalau soal keterangan Minula saya tidak bisa komentari karena beliau ada di luar ya. Kalau saya tetap pada pokoknya mengedepankan bahwa fakta di persidangan itulah yang menjadikan dasar untuk mencari kebenaran material atas perkara ini. Dan soal tidak digubris oleh jaksa memang tugasnya untuk menuntut, untuk membuktikan, untuk mendakwa dan membuktikan berdasarkan berita acara tadi. Tapi kalau kita lihat mulai dari berita acaranya saya itu sudah cacat hukum, ya bagaimana? Masa iya kemudian berita acara laporannya cacat hukum kemudian kita akan mempidanakan orang? Keyakinan kami masih seperti itu. Kedepanan saya berharap bahwa hukum ini bisa tegak, bahwa apa yang menjadi aturan di dalam KUHP dan KUHAP itu benar-benar bisa ditegakkan, bisa dijalankan dengan baik sehingga hakim tidak salah untuk memutus perkara, karena hakim bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kenapa ketika saya membacakan pledoi saya memulai dengan ayat Al-Quran. Kami meyakini bahwa persidangan ini selain disaksikan oleh kita semua, itu disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sip. Thank you Bang Sugi. Dikit lagi dong Bang, tapi tanggapannya gimana Bang? Maksudnya dari pihak kuasa hukum dan korban sendiri sebenarnya yang mereka harapkan seharusnya bisa lebih tinggi jaksa untuk menuntut hukuman kepada Kedua trio ini gitu Bang. Silahkan saja sih mereka mau menuntut tinggi, tapi yang jelas kalau kami tetap berpedoman pada kebenaran material yang terjadi dalam persidangan, baik itu bukti, baik itu saksi, itu yang menjadi acuan bagi kami. Itu Mas. Oke. Sip. Thank you Bang Sugi. Oh iya. Selanjutnya kami akan menyampaikan duplik hari Senin tanggal 6 April 2019. Agendanya duplik Mas. Duplik ya. Senin 6 April. Senin 6 April. Oke. Jadi hari ini replik oleh jaksa, kami menyampaikan duplik Senin hari Senin. Siap. Datang nggak sih Bang? Hadir atau online atau? Kita melalui online. Oh, Oh. Kita pakai telekonferensi hari Senin. Senin itu kami sama hakim ada di sini, kami hakim jaksa ada di sini, teman-teman yang jadi terdakwa ada di Polda Metro Jaya. Oh. Terpisah. Oke. Bang, boleh ungkap alasannya Bang? Untuk secara online mungkin bisa dijelasin lah. Alasannya jelas seperti yang kita sama-sama tahu ya, karena pemerintah juga menetapkan bahwa kita harus isolasi mandiri, sehingga kita tidak boleh untuk banyak berkerumun, tidak boleh untuk banyak interaksi dengan banyak pihak untuk mengisolasi virus yang disebut coronavirus itu. Oke. Sistem ini akan berlaku sampai putusan nanti atau hanya besok aja atau gimana? Oh, saya tidak tahu Mas. Saya tidak tahu kapan pemerintah akan menetapkan bahaya virus corona ini dan menetapkan kebijakan seperti ini, kita tidak tahu. Kita lihat aja nanti situasi dan kondisi. Thank you. Berdasarkan putusan pemerintah. Ya. Makasih.